Shalom, saudara-saudara di dalam Kristus. Kali ini saya ingin menyampaikan kabar gembira, kabar kesukaan. Kabar tentang apakah itu? Bukan kabar tentang Anda akan menerima uang banyak, sebab sebanyak apapun uang yang Anda miliki, tidak mungkin bisa menyelamatkan diri saudara dari mara bahaya celaka yang sedang melanda dunia pada saat ini. Dan berapa banyak pun uang yang Anda miliki, sama sekali tidak bisa membeli nyawa Anda. Tapi kabar baik, kabar kesukaan yang saya ingin sampaikan pada saudara hari ini, yaitu tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika itu Daniel dilemparkan ke dalam gua yang dipenuhi dengan singa-singa yang lapar. Mengapa Daniel sampai dilemparkan ke dalam gua singa tersebut? Karena Daniel tidak bersedia untuk sujud menyembah kepada Raja Darius yang berkuasa saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-6, beginilah yang ayat Daniel pasal 6 ayat yang ke-23, beginilah bunyi firman Tuhan dan beginilah jawaban Daniel pada Raja Darius. "Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Saudara yang terkasih, dalam gua yang dipenuhi dengan singa-singa yang sangat lapar itu, ternyata Daniel sama sekali tidak disentuh. Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa tersebut, karena Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga Daniel. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita tahu, yang pertama, bahwa Allah sanggup menjaga Daniel dari segala mara bahaya dan celaka. Apapun mara bahaya celaka itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini dunia dan juga negeri kita tengah dilanda oleh mara bahaya dan celaka yang mengancam banyak nyawa. Tetapi apabila kita juga sungguh-sungguh percaya dan taat, dan sungguh-sungguh menyembah Allah dengan tekun senantiasa, maka seperti Daniel dilepaskan dari mara bahaya dan celaka dari mulut-mulut singa itu. Maka saudara, siapapun engkau yang saat ini mendengar firman Tuhan ini, dan siapapun engkau, kalau engkau sungguh-sungguh taat dan percaya dan menyembah Allah dengan tekun, maka saya mau katakan, Allah juga akan meluputkan engkau dari segala mara bahaya dan celaka yang mengancam banyak jiwa sekarang ini. Percayalah, kalau engkau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, dan sungguh-sungguh menyembah Allah dengan tekun, Allah akan meluputkan engkau dari segala mara bahaya, celaka, dari virus corona yang sekarang sedang mengancam negeri kita,
Engkau tidak akan dibinasakan, engkau tidak akan dicelakai, engkau tidak akan terkena dari semua bahaya itu. Karena Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga engkau dan meluputkan engkau. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca Bilangan 11 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisakah saudara membayangkan dengan jumlah 600.000 orang, berapa banyak air yang harus Tuhan sediakan buat mereka setiap hari? Kalau mereka berjumlah 600.000 dan setiap orangnya sedikitnya membutuhkan 10 liter air, baik itu untuk mandi, untuk cuci, untuk makan, ataupun untuk minum. Kira-kira berapa banyak air yang harus Tuhan sediakan untuk mereka setiap hari? Saudara, saya menghitungnya kurang lebih ada 6 juta liter air yang harus Tuhan sediakan setiap hari kepada mereka di tengah-tengah gurun yang kering, di tengah-tengah gurun yang tidak berpenghuni. Saudara yang terkasih, 6 juta liter atau kurang lebih 1.200 tangki air yang berisi 5.000 liter yang harus Tuhan sediakan setiap harinya buat mereka. Lalu saudara, apabila mereka harus makan daging, setiap orangnya untuk 3 kali makan, pagi, siang, dan malam, minimal mereka memakan setengah kilogram. Berapa banyak daging harus Tuhan sediakan buat mereka setiap hari? Saudara, saya menghitungnya kurang lebih 300 ton Tuhan harus sediakan daging untuk makan umatnya setiap hari di tengah-tengah gurun yang pastinya tidak mungkin ada pasar, tidak mungkin ada supermarket. Saudara-saudara, tapi Tuhan Maha Sanggup. Tuhan juga sanggup menyediakan roti untuk mereka makan setiap harinya entah berapa ribu ton. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup memelihara mereka. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Allah memelihara mereka sampai 40 tahun tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga dengan kita, saudaraku. 14 hari kita mengurung diri kita di rumah kita masing-masing. Tentu ada banyak kekurangan pemasukan yang kita alami. Tetapi saudaraku, apabila engkau dan saya mau sungguh-sungguh percaya, mau sungguh-sungguh taat, dan terus menyembah Allah dengan penuh ketekunan dan setia, maka seperti bangsa Israel dipelihara oleh Allah tanpa kekurangan, Allah juga sanggup memelihara engkau dan saya tanpa kekurangan suatu apapun. Bukan hanya 14 hari, mungkin ditambah lagi dengan 14 hari selanjutnya, atau berapa lama pun, Allah tetap sanggup untuk mengirimkan berkat-Nya, untuk mencurahkan kasih-Nya, untuk menolong saudara dan saya, supaya di tengah-tengah kekurangan ini, di tengah-tengah gurun kekeringan ini, engkau dan saya tetap terpelihara tanpa kekurangan suatu apapun. Percayalah saudara, engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini, dan engkau mau sungguh-sungguh percaya, mau sungguh-sungguh taat, dan sungguh-sungguh bertekun menyembah Allah,
Allah akan memelihara engkau, tidak akan kekurangan sampai kapanpun. Sekalipun engkau tidak mencari nafkah, sekalipun engkau kesulitan mencari nafkah, Allah tetap bisa menjaga, memelihara engkau tanpa kekurangan suatu apapun. Dan perkara yang ketiga, saudara-saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mendengar ada banyak pendeta, ada banyak saudara-saudara seiman yang meninggal karena virus COVID-19 atau virus corona. Kita berpikir betapa sialnya nasib mereka. Tapi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa setiap orang satu hari pasti akan mati. Tidak peduli siapapun dia, dia pasti akan mati. Tetapi saudara-saudara, alangkah sialnya dan alangkah celakanya kita apabila kita mati dalam keadaan belum bertobat, apabila kita mati dalam dosa kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang taat, setiap orang yang bertekun menyembah Allah, Allah akan menghapuskan segala dosanya, tidak peduli sebesar dan seberat apapun dosa yang dia pernah lakukan. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengatakan dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi apabila saudara-saudara kita tadi harus meninggal, entah itu karena apapun juga, percayalah mereka berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan pasti menempatkan mereka di tempat yang terbaik. Sama seperti kita menempatkan barang-barang berharga atau benda-benda paling berharga yang kita miliki. Kita tidak mungkin menempatkannya sembarangan. Kita pasti akan menempatkannya di tempat yang terbaik. Dan saudara, Wahyu 14 ayat 13 juga mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, bukan saja berharga, tapi mereka berbahagia karena mereka akan menerima upahnya dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang pertama tadi saya sampaikan, apabila kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, dan sepenuh hati terus menyembah Allah dalam segala keadaan ini, maka Allah sanggup meluputkan engkau dari segala bahaya dan celaka. Yang kedua, kalau kita juga sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh percaya, dan sungguh-sungguh terus menyembah Allah dalam keadaan seperti apapun yang sekarang ini, maka Allah akan mencukupkan segala apa yang engkau perlukan. Allah akan melepaskan engkau dari segala kekurangan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, dan sungguh-sungguh terus menyembah Allah dengan tekun dalam keadaan yang seperti sekarang ini, maka Allah akan menghapuskan segala dosamu. Apapun yang terjadi, maka engkau berharga di mata Tuhan. Dan Allah akan membayarkan saudara-saudara upahmu dan upah saya. Demikian firman Allah yang bisa saya sampaikan. Ini adalah kabar bahagia dan kabar sukacita dalam keadaan yang begini buruk, saudara. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami berdoa ya Bapa,
untuk segala bahaya celaka yang melanda negeri kami, bahkan melanda seluruh dunia ini. Kalau boleh ya Bapa, kami berseru ke hadapan hadirat-Mu. Lalukanlah semua perkara ini. Lalukanlah segala mara bahaya dan celaka yang membunuh banyak orang ini Bapa. Kalau Engkau berkenan. Tapi ya Bapa, kalau semua perkara ini menjadi alat-Mu untuk membersihkan segala dosa, untuk membuat orang-orang bertobat dan kembali kepada-Mu ya Bapa, kami tetap bersyukur. Namun ya Bapa, biarlah Engkau membedakan kami, orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh taat, yang sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan, terus tekun menyembah Engkau dalam keadaan yang buruk ini. Biarlah Engkau membedakan kami, Engkau menjagai kami dengan para malaikat-Mu, sehingga Engkau melepaskan kami dari segala kesukaran, dari segala bahaya, dari segala kekurangan, bahkan dari segala celaka maut dosa-dosa kami. Bapa, Engkau jagai tiap kami, keluarga kami, anak istri kami, bapak kami, ibu kami, semua keluarga kami, semua orang yang kami kasih, semua orang yang kami kenal, semua orang yang kami Tuhan mengasihinya. Biarlah Engkau menjagai kami dan meluputkan dari semua bahayanya ya Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa kami, bagi Bapak Presiden kami, para pemimpin kami, semua pejuang-pejuang kesehatan. Kami berdoa buat semua mereka yang berjuang Tuhan untuk hidupnya, berjuang untuk mengalahkan Tuhan virus yang begini sangat bahaya. Mari Tuhan Engkau menjaga mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pertolongan. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah bangsa kami, bahkan selamatkanlah semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.